Artinya apa? Ini orang tua sudah membentengi anaknya masuk pendidikan, masuk pondok. Ini bukan anaknya tapi lingkungan, pergaulan. Maka yang nomor 3 kita langsung tanda keluarga bahagia, sahabat atau teman-temannya orang-orang yang baik. Ini kita orang tua, ibu-ibu sudah alhamdulillah teman kanan kirinya orang-orang baik, suka ngaji di Al-Khairiyah dan majelis taklim yang lain. Karena ada hadis Nabi, ar-rajulu 'ala dini khalilih. Seseorang itu bagaimana agama temannya. Seseorang itu akan dipandang baik, temannya baik apa tidak. Alhamdulillah Pak Muslihin ini kelihatan baik karena punya teman baik namanya Ustadz Uri Ashari. Alhamdulillah. Kalau punya teman kayak Erwan belum tentu baik saya itu. Sorry Wan, kamu ngilang terus soalnya Wan. Saya bersyukur punya teman Pak Ustadz Uri Ashari, punya teman Pak Ustadz Ashari siapa? Pak Ustadz Aris. Ini nyebut nama ini saya susah banget ini. Saya baik karena punya teman baik. Saya baik karena punya teman baik. Wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, solawat salamlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim. Ibu bapak yang hadir semuanya sehat ini? Ini suasananya cerah banget, tiap malam begini ya. Ya. Suasananya sangat cerah, masjidnya gemilang soalnya. Yang kita hormati para ustadz, para haji, tokoh agama, tokoh masyarakat, DKM Masjid Al-Khairiyah, sahabat saya Ustadz Uri Ashari, sarjana agama, baik Dewan Masjid, staf dan jajarannya di bawah Ustadz Uri Ashari, Bapak Ustadz Ustadz Aris, saya namanya lupa terus Pak, karena nama panjenengan itu ngeri, iya keris soalnya. Senior saya dalam dunia pendidikan. Ini para Ustadz Erwan dan jajarannya, para kesepuhan, para haji. Mas, minum aja Mas. Semuanya. Saya kalau begini teringat bapaknya Tegar, siapa namanya? Pak Solehan. Biasanya kalau saya ada, beliau juga selalu hadir ya. Pak Solehan ini. Semua sahabat ibu-ibu yang biasa ketemu malam Kamis, wajahnya memang wajah biasa ketemu ini. Baik, kita malam ini ngaji. Nanti kalau malam ini ngajinya masih tetap lupa ya, nonton di YouTube saya, karena ini saya YouTube kan. Tapi ya kalau punya HP Pak, kadang nggak punya HP, kadang nggak punya kuota. Tapi ini suaranya jelas ya ibu-ibu ya. Ya baik, kita langsung mulai.
Saya kalau ngaji ya harus pakai tulisan. Biasanya kalau ngaji nggak pakai tulisan itu satu nulayani adat. Apa nulayani adat? Gusti Allah itu perintahnya itu loh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil Allah mengajarkan ilmunya dengan kolam. Alim ulama mentafsirkan apa? Kalau ngaji ya kudu nulis. Maka dengan kolam, dengan pulpen, maka dalam dunia pendidikan itu kalau ngaji ya nulis, guru nulis di papan tulis, muridnya di buku. Begitu kan Pak Guru? Ustadz Uni kan guru ini soalnya. Maka kalau ngaji nggak ada tulisan, ya masuk kuping kanan, bablas kuping. Apalagi udah mikirin utang. Nah, kalau lagi ngaji itu ya koyo-koyo paham. Saya paham. Giliran keluar, tadi Ustadz ngomong apa? Boh. Sementing ngaji, habis ngaji badok. Aduh kacau. Makanya saya di mana-mana ya bawa tulisan aja. Minimal ada yang ditenteng. Tapi ironisnya kalau pas makan ada bakwan atau tempe goreng ini buat bungkus itu saya enak gitu tuh. Kurang ajar. Erwan jangan ikut-ikutan, Pak. Saya itu tadi prediksi jamaah di sini 150 orang. Makanya saya ngeprint sendiri di rumah karena saya punya komplit komputer 140. Enggak taunya yang ngaji cuma 55. Biasanya penuh. Ini kayaknya lagi pada mikirin utang. Nah, ya kosong ini kayaknya puyeng nih. Baik, kita masuk bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda keluarga bahagia. Warwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin Shahifah 46. Ini kitabnya di bawah, Bu. Ada kitabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini malam kita akan didikte apakah keluarga kita sudah bahagia apa belum. Kalau belum, ini ada solusi. Kalau sudah, berarti sesuai dengan apa yang disolusikan baginda Nabi Muhammad. Apa sabda Nabi? Ada 4 tanda hidup keluarga bahagia. 1, mempunyai istri solihah, dalam kurung juga istrinya ngomong mempunyai suami solih. Yang kedua, putra putrinya baik, dalam kurung solih solihah. 4, sahabatnya atau teman-temannya orang-orang yang baik. Yang keempat, mencari rizki di negaranya, dalam kurung tidak merantau ke negeri orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, kita masuk, coba kita pelajari. Kanjeng Nabi memberikan terobosan. Kalau kepengen keluarganya bahagia, yang nomor 1 yang istrinya solihah.
Maka ada istilah laki-laki selalu membaca hadis baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena memang punya istri solehah, istri yang baik. Contoh begini Pak, nih bapak pada ngaji, umpama ibu-ibunya tidak ada, istrinya di rumah. Kalau memang istrinya solehah, suaminya pulang ngaji, kan ketok pintu, tok-tok, assalamualaikum. Biasanya nih bapak kalau pulang assalamualaikum apa enggak Pak? Apa nyelonong baik? Assalamualaikum, istri solihan jawab waalaikum. Kalau istri solihah apa? Lagi duduk nonton TV, lagi duduk leyeh-leyeh, lagi duduk buka Facebook atau TikTok. Karena memang mak-mak sekarang yuk TikTokan loh. TikTok sambil joget-joget. Di sini ibu-ibu ada yang begitu nggak sih? Enggak, apa bagaimana sih? Maksudnya nggak punya HP gitu kan? Kalau istri solihah langsung bangun, papa pulang. Alhamdulillah suamiku yang baik, sudah sholat jamaah, sudah ngaji, langsung diambil tangannya dicium. Langsung ngomong, bapak habis ngaji, tentu pikirannya penat dan segala macam. Yuk pak, saya bikinin teh dulu, saya bikinin indomie, saya bikinin makanan, silahkan duduk. Itu istri yang soleh. Tapi kalau istri yang nggak solehah, suami ini habis ngaji mau pulang males. Lawang sampai rumah assalamualaikum, istrinya manyun Pak. Buka pintu kagak nyapa, kagak apa, cicing baik. Maka kalau sudah punya istri yang tidak baik, suami sampai rumah rasanya malas, maka bukan baiti jannati, tapi baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Maka banyak laki-laki yang takut sama apalagi musim pandemi COVID, suaminya nggak kerja, ojek-ojekannya sepi. Kalau pulang istrinya mulutnya, suami kok nggak bisa cari duit. Suami, istrinya mau pulang lu takut istrinya. Suami mau pulang takut. Maka harapan yang pertama, keluarga yang bahagia pertama, wanitanya solihah. Begitu juga sebaliknya, laki-lakinya yang... Apa sih Ustadz definisi soleh laki-laki, definisi solihah perempuan? Sebenarnya hampir sama. Ada imah fi hukukillah, wada imah fi hukukin nas. Baik itu suami atau itu istri, konsisten dan kontinu di dalam ibadah dumateng Gusti. Sholatnya rajin, istri sholat rajin, suami sholat rajin. Istrinya ngaji, suaminya ngaji. Istrinya baca Quran, suaminya baca Quran. Suaminya baca sholawat, istrinya baca. Horizontalnya ada imam fi hukukin nas, suaminya sayang kepada istri, istrinya sayang kepada suami, saling hormat menghormati. Tapi ada loh ibu bapak keluarga yang suami sama istri jarang ngobrol. Ada nggak sih di sini tuh? Belakang, maksudnya belakang saya. Wong ama istri kok nggak pernah nanya, istri juga kalau nggak ditanya ya nggak nanya loh. Nih saya tanya Pak, kalau ada masalah yang nanya duluan suami apa istri? Hah? Bu,
Bu, ibu nggak ada minuman sih ya bu ya? Minumannya ditahan di atas, makanya udah aus dulu. Ibu kalau lagi jengkelan sama suami, yang nanya dulu istrinya apa suaminya? Suaminya, karena suaminya nggak tahan sih ya. Alah Pak Ustadz, didiemin sehari 2 hari ya suami udah nempel. Kenapa sih kok wanita itu maunya didahului? Tanya kenapa sih? Loh, wanita yang baik mendahului minta maaf, mendahului saya salah Pak. Karena setelah saya observasi rata-rata suami dan istri yang duluan minta maaf itu suaminya gitu. Ma atau Neng atau Dek atau Yayang, maafin ya aku salah. Jarang loh istri yang duluin, Pak aku yang salah mohon maaf ya. Jarang kan ibu-ibu? Maka kembali di sini sebenarnya salah satu tanda keluarga bahagia yang pertama istrinya sholihah. Ini sering saya ungkapkan. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia seisinya itu adalah perhiasan yang indah, yang mewah, yang hebat, yang menyenangkan. Semuanya orang kepengen dunia, tapi yang paling hebat adalah perhiasan istri yang ada mobil mahal, mewah, hebat, nyenengin, tapi masih nyenengin istri sholihah. Punya mobil hebat, punya rumah hebat, tapi istrinya nggak baik. Suami pulang dicueki, itu rasanya suami itu gimana? Bu, ibu, ini contoh saya sendiri ya. Saya ini loh, katanya kan ustadz, katanya sih. Saya kan kalau habis ceramah maulid atau apa itu, yang namanya parsel, yang namanya buah, yang namanya besek itu banyak. Yang udah tahu rumah saya kan enak. Erman masih tahu rumah saya nggak sih? Ini kamu terlalu jadi orang nih. Kayaknya surga milik dia sendiri. Saya kalau sampai rumah bu, bawa parsel, bawa makanan, buka kunci sendiri, assalamualaikum. Nah, saya taruh, istri ada bu, lagi nongkrong di kursi depan komputer. Saya taruh parsel, saya taruh besek, itu cicing baik, kampret ini. Itu kuat saya marah loh mas. Saya naruh parsel, naruh itu dia, saya kuat marah loh itu. Hei bangun kek, HP aja, ini datang angkat apa kayak gitu. Itu dia bangun, marah saya itu. Astagfirullahaladzim. Loh, ini untuk contoh. Ini baru kemarin, belum lama. Lah ya itu dia hanya nungguin amplopnya itu loh. Ya paling kan amplop 1 juta 2 juta biasa lah itu. Maksudnya ini kalau datang bu ya kan suara motor denger toh. Nying, motor saya kan Detrai KLX. Nggak ada yang punya pokoknya. Dan ceklek denger loh. Itu kuat diam aja. Ya Allah, marah saya itu. Itu marah karena udah berulang kali. Sekali 2 kali saya masih sabar karena dalam ngukut dulu Jen ya Ustadz ya. Tanda-tanda jadi wali punya istri cerewet. Ini serius. Tanda-tanda jadi wali
punya istri yang cerewet. Ini cerewet gak sih di sini? Kalau nggak cerewet, suaminya nggak jadi wali. Tapi mungkin juga karena istri saya begitu, saya jadi begini nih. Sabar saya, tapi lama-lama nek saya Pak Ustadz. Ngasem tenan. Ini curhat. Curhat mah itu tuh. Maka bagi istri-istri siapapun yang ada di sini atau nanti nonton di YouTube saya, suaminya dari manapun datang temui, salami itu. Suami jauh, nih Mas, kamu kan suka ke Sumatera ya, suka ke Jawa, ini keliling. Kalau habis keliling Sumatera Jawa, datang istrinya lagi nyuci ya berhenti dulu nyucinya, lagi masak dimatiin kompor, temuin dulu, yayangku pulang. Gitu ibu-ibu, suami senang banget loh. Ini bisa nggak begitu kira-kira ini? Jengkeli hati kok istri begini. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Teng teroreng teroreng. Ini pengen punya istri soleha gak sih? Maksudnya pengen lagi gitu. Yang biasa ngaji, dengerin. Tapi yang punya suami, yang nggak punya ya doa. Jadi kembali, jadilah wanita yang solihah, jadilah suami yang soleh. Dah, itu bahagia. Ustaz, suami yang soleh yang kayak apa? Ya suami yang ibadah dan nggak neko-neko. Tahu nggak neko-neko? Nggak macem-macem. Emang suami yang macem-macem yang kayak apa? Suami yang punya kenalan wanita lain tapi di HP-nya namanya laki-laki. Erwan nih, Ustadz Erwan ini punya kenalan janda, Bu. Tapi namanya di sana Ustadz Muslih itu. Kok Pak Muslihin tahu? Erwan yang cerita kok gimana itu? Ini kayaknya ada yang begitu, sampean juga begitu. Tapi kalau Ustadz Uri Ashari enggak beda. Saya belajarnya sama dia kok. Itu jangan neko-neko. Oke. Jadi memang bingkai bahagia ya suaminya baik, istrinya juga baik. Maka mudah-mudahan dengan ngaji terus tiap malam Selasa, khususnya di Masjid Al Khairiyah, terciptalah laki-laki suami yang soleh, istri juga yang solihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, tanda-tanda keluarga bahagia, putra putrinya baik, dalam kurung putra putri yang soleh dan solehah. Jadi ingat Pak Solehan, istrinya ada ya wis, mudah-mudahan Pak Solehan diampuni Allah, diterangi makamnya. Ini anaknya kemana? Ini Tegal kemana Tegal? Sibuk mau nyolong LMK ya.
Baik. Tanda keluarga bahagia adalah anak-anaknya soleh dan solehah. Ini tidak semudah membalikkan tangan. Orang tua sudah berusaha anak-anaknya dididik sedari kecil, masuk taman kanak-kanak, masuk taman pendidikan Al-Quran, naik dikit, masuk sekolah madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masuk ke fakultas. Kalau umumnya SD, SMP, SMA, sudah dididik. Ada yang maksimal masuk ke pondok pesantren, berupaya semaksimal mungkin. Ini orang tua kalau pengen keluarga baik, mencetak anak-anak yang baik, regenerasi bangsa, kita jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Tapi tidak mudah, karena ini di kota metropolitan. Gini loh, di Tambora ini terkenal tawurannya, terkenal anak-anak muda terjangkit narkoba dan narkotikanya, karena semuanya pergaulan. Maka ayo bentengi anak-anak kita dengan cara apa? Dimasukkan ke dunia pendidikan. Maka kan di sini ada madrasah ya. Madrasah apa namanya? Al-Khairiyah. Ini madrasah diniyah atau madrasah diniyah ya? Diniyah. Masukkan ke madrasah diniyah Al-Khairiyah. Ajak anak-anak untuk mengenali Al-Quran, ajak anak-anak mampu membaca Al-Quran, didik akhlaknya kenal Allah, didik akhlaknya berbaik dengan orang tua. Terus karakter dan pemahaman ideologi yang benar, yang tidak gampang menyalahkan orang lain. Jangan sampai disusupi dengan pemahaman bentar-bentar menyalahkan orang lain. Pemahaman yang toleran, pemahaman yang moderat, pemahaman yang saling asah-asih asuh, saling ramah, hormat, menghormati. Gini loh, kalau mempunyai anak yang baik, itu rasanya adem. Di dunia juga senang. Pak, Bu, anak bapak ibu di mana? Itu sedang ngaji di madrasah Al-Khairiyah. Senang. Tapi kalau anak yang nggak baik, orang tua juga pusing. Bu, anaknya di mana? Nggak tahu. Tadi keluyuran sama teman-temannya. Jam 12 belum pulang, jam 1 belum pulang, jam 2 belum pulang. Ujungnya tawuran. Naudzubillahi min. Gini, memang terutama itu pergaulan. Artinya apa? Ini orang tua sudah membentengi anaknya, masuk pendidikan, masuk pondok. Ini bukan anaknya tapi lingkungan, pergaulan. Maka yang nomor 3 kita langsung tanda keluarga bahagia, sahabat atau teman-temannya orang-orang yang baik. Ini kita orang tua, ibu-ibu sudah alhamdulillah teman kanan kirinya orang-orang baik, suka ngaji di Al-Khairiyah dan majelis taklim yang lain. Karena ada hadis Nabi, ar-rajulu 'ala dini khalilih. Seseorang itu bagaimana agama temannya. Seseorang itu akan dipandang baik, temannya baik apa tidak. Alhamdulillah Pak Muslihin ini kelihatan baik karena punya teman baik namanya Ustadz Uri Ashari. Alhamdulillah. Kalau punya teman kayak Erwan belum tentu baik saya itu. Sorry Wan, kamu ngilang terus soalnya Wan. Saya bersyukur punya teman Pak Ustadz Uri Ashari, punya teman Pak Ustadz Ashari siapa? Pak Ustadz Aris. Ini nyebut nama ini saya susah banget ini. Saya baik karena punya teman baik. Saya baik karena punya teman baik. Maka yang nomor 3 harus punya teman-teman yang baik. Saya suka dengan pemuda-pemuda Al-Khairiyah. MC-nya anak muda, gagah, hanya ngumpet nggak kelihatan. Ini akan cetak anak-anak yang baik. Maka berteman dengan orang yang baik akan menjadi baik. Itu salah satu terobosan solusi tanda keluarga bahagia. Maka anak-anak kita sudah masuk pendidikan pun lingkungannya harus benar. Serius ini, serius. Nginep di situ sih.
Saya kan Dai Kamtibmas Polres Jakarta Barat. Saya ngobrol sama teman-teman polisi. Soraiso, karena sudah sekian hari. Padahal ini bukan kesalahannya, karena lingkungan. Makanya saya juga punya anak wanti-wanti kalau lagi pulang ke Jakarta loh, nongkrong duduk bareng. Karena malam-malam lapar atau apa, akhirnya ngambil yang bukan miliknya supaya dapat duit untuk beli makanan. Pas kebetulan ketahuan mau ngomong apa. Maka subhanallah, kalau sampai kita punya anak-anak yang tidak baik, punya teman yang tidak baik, ya otomatis keluarga jelas nggak senang. Maka ini sekarang orang tuanya kan jadi pusing. Anak biasa di rumah makan minum bareng bersama, sekarang anaknya nginep di situ, kan jadi pikiran, kan dia nggak jadi bahagia itu. Na'udzubillahimin. Yang nomor 4, nah ini hati-hati yang nomor 4 ini. Mencari rizki di negaranya, tidak merantau ke negeri orang. Gampangnya ngomong, nggak usah merantau ke Malaysia, nggak usah merantau ke Singapura, cukup di Indonesia. Tapi yang kedua, yang dimaksud itu ya cari rizki itu bareng lokasinya. Suaminya di Jakarta, istrinya di Jakarta. Kalau istrinya di kampung ya kurang senang. Wong pulangnya sebulan sekali, ngempet, pasti kurang senang. Pulang kerja, masuk kontrakan sendiri atau rumah sendiri. Sementara kamarnya gelap, nggak wangi. Kan kalau ada istri kayak tadi, ya yang pulang gitu. Lah ini udah istrinya di kampung. Kalau orang-orang yang Pandeglang, orang Bogor, orang Tasik, orang Rangkas, seminggu sekali baru pulang. Itu kan bawa bekal 2, bekal batiniah dan bekal lahiriah. Kurang. Ada nggak di sini yang istrinya di kampung ini? Sorry Ustaz. Kata Ustaz, istri gua di kampung. Jadi ini keluarga bahagia, pagi mau berangkat, istrinya nganterin. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Lanjutannya gimana, Bu? Oh, di sini ahli sholawatan sih. Pada nggak bisa nyanyi dangdut. Ya wis lah, nggak saya terusin. Saya nyusul. Nyusu terus. Nyusu itu enak kok gitu. Expired. Ini kalau nikah sama janda kelamaan disedot. Mati. Erwan, dengerin Wan. Erwan itu lagi nyari yang pas, tapi ngomong doang gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya itu kalau ngaji nggak bisa serius, ibu bapak, karena memang itu disuruh. Kalau ngaji terlalu serius, saya kasihan bapak ibu. Ini udah mikirin ekonomi, stres, mikirin cari duit, mikirin biaya, giliran ngaji kamu masuk neraka. Loh, ngaji itu sembuyang-buyu, habis itu makan gitu aja. Jadi yang keempat, ya maksudnya bareng. Pagi berangkat kerja, istri nganterin.
Suaminya lagi kerja, istri di rumah nyuci piring, nyuci baju, selesai sholat duha. Itu di bawah nanti mendoakan suaminya agar rizkinya halal banyak dan barokah. Pulang kerja jam 5 atau jam 6, istrinya sudah mandi, rambutnya basah, kinyis-kinyis. Kan asik. Masuk rumah adanya tikus. Enak. Masuk rumah cucian numpuk. Lah, maka 4 inilah yang dimaksud Nabi keluarga bahagia. 1, punya istri solihah. Hanya istri yang solihah, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi ya. Makanya punya si yang solihah. Oke, yang kedua, putra putrinya baik. Ini butuh proses. Yang ketiga, punya teman-teman yang baik. Ini lagi berupaya. Yang keempat, nggak usah jauh-jauh cari duit. Di Indonesia sumber alamnya luar biasa.